Oke, jadi untuk kesempatan kali ini ya, yang akan kita bahas yaitu ini ya, setup MikroTik sebagai gateway ya. Nah, oke. Jadi kan MikroTik ini kan sistem operasi ya, yang digunakan untuk router. Jadi didesain untuk memberikan kemudahan pengguna, baik itu administrasinya ya. Nah ini nanti bisa diakses via Winbox. Selain itu instalasi dapat dilakukan pada standar PC ya, yang dijadikan router kayak ini contoh ya. Nah ini fasilitasnya ada routing RIP, OSPF, BGP, firewall, hotspot dan lain-lain. Nah untuk gateway itu kan jalan atau gerbang ya, gerbang untuk komputer menuju segmen lain atau menuju internet ya. Nah nanti pertama kali ini Anda harus masuk ke MikroTik dulu ya. Passwordnya admin, login admin, password kosong ya kemarin ya. Terus ini kalau dikasih nama ya, sistem identity set name, nanti ada persamaan sih lewat pengetikan maupun apa ini Winbox ya. Nah oke, ini nanti memberikan nama ke menu sistem, identity, terus set, terus name ya. Terus ini menampilkan interface. Kemarin kan ada dua ya, Ethernet 1, Ethernet 2. Perintahnya adalah interface print, maka akan tampil. Nah oke. Nanti gini, jadi kita ngikuti ini aja ya, ngikuti apa ini buku inilah apa bahan kuliahnya ya. Jadi untuk yang ini nanti digunakan sebagai public ya, public nih ya. Karena interface-nya ada dua, kasih nama public sama lokal. Nah ini yang public, terus yang ini yang lokal ya. Oke, jadi nanti kalau diketikkan perintah ini IP address add, memasukkan IP ya, add address ini pada interface 1 ya, dengan netmask sekian gitu ya. Terus karena ada itu baru satu, yang satu nanti IP address add address ini yang ini kelas B ya, dengan netmask sekian atau per 24, interface-nya yang 2. Nah itu kalau cara ngetik ya. Terus setelah masuk itu bisa Anda tampilkan ya. Oke sebentar, bisa ditampilkan dengan IP address print. Nah nanti tampil di sini ya. Oke, terus memberikan default gateway. Jadi kalau kita daftar ISP itu pasti dikasih IP, subnet, gateway, terus kemudian DNS ya, DNS-nya dikasih. Nah ini dikasih juga nanti yang sebagai DNS-nya ini, gateway-nya ini dari katakanlah ini dari ISP ya. Nah oke. Nah terus ini di print ya, IP route print ditampilkan. Nah di sini ada apa ini yang satu ini apa ini ini networknya ya, networknya. Terus ini sudah dimasukkan di sini nanti. Oke. Nah testing nanti ini hanya berlaku di sekitaran itu ya, karena kan ini nggak nyambung ke dunia luar ya. Nanti ini nggak nyambung ke dunia luar, hanya di testing di sekitaran pakai pingnya MikroTik ini ya, Winbox ya. Oke, ini untuk memasukkan primary DNS dan sekunder. Ini DNS primary DNS ya, atau DNS dari ISP yang primer. Kalau yang sekunder dikasihkan
punya Google boleh, ataupun kalau ISP-nya ada 2, DNS-nya sudah dimasukkan ya. Perintahnya ini. Yang mana? Low remote request ini kalau apa ya namanya ya, bisa di request dari network lain gitu ya. Nah, request ini di no kan, low remote request ikut digunakan oleh yang lain gitu ya, atau network lain, ini di no kan. Kalau yes ya berarti bisa, dan tidak gitu. Terus Anda bisa print IP DNS print perintahnya. Oke. Terus nanti baru di ping ya, cek ya. Oke, itu untuk menggunakannya. Coba ini akan saya demokan. Nggak usah, ini kan hanya untuk setting latihan saja. Ya, ini pakai ini yang kemarin ya. Coba saya start dulu, bisa pakai ini. Kalau gini nanti ininya ya. Ini karena di di laptop saya udah nggak ada CD-ROM-nya ini, nggak kebaca ya. Sedangkan kalau di sini masih ada, di sini CD-ROM-nya ini ya, tak matikan dulu. Nah, oke, sudah ya. Ini dari kemarin saya udah atik, ternyata nah ini sudah nih. Oke. Masuk admin ya, admin ya. Oke, terus di sini kalau ada interface ya, interface print ya. Nah, ini ada 2 ya. Nah, ini belum disetting apa-apa. Nah, kalau mau sesuai bahan kuliahnya, interface print ya, terus kemudian di IP-nya dimasukkan. Ini coba saya akses dari Mikrotik ya, Winbox ya. Ya, dua-duanya kalau bisa ya. Jadi paham di CLI dan paham juga di Winbox. Saya tunggu, ini kadang nggak stabil ini. Sorry. Oke, kita konekkan dulu. Ini belum get address. Nah, oke. Oke, ini minta lisensi sebenarnya ya. Pinggirkan dulu. Interface ya, interface print ya. Ini coba Anda kasih yang Ethernet 1. Kasih nama publik ya. Ini kasih publik, yang Ethernet 2 Anda kasih nama lokal ya, nanti untuk lokal. Nah, oke, sekarang kita kasih IP ya, ini masuk di IP. Sebenarnya ini gini rumusnya ya. IP berarti klik IP, terus klik address, terus add ya. Berarti kan klik IP, klik address, add-nya yang ini. Nah, ini yang untuk public ya. Public tadi IP-nya adalah ini 192 ya, 01. 192 168 0.1
Ini pernya berapa berarti? 16 ya. 24 sorry. 24 dengan network ini adalah 192 168 0.0 ya, oke. Nah, ini dikasih ya. Nah, ini nanti seperti ini. Yang public sudah ada IP-nya gitu. Oke, sekarang yang lokal. Ini yang public sudah, lokal. Ini manut ini aja. Jadi ini yang lokal ya. Kelas B ini 172 terus berapa tadi? 1601 16.0.1 per 24 ya, karena 24 ini networknya adalah 172 16.0.0 ya. Nah, ini jangan publik, ini yang untuk lokal. Oke, ini sudah ya. Jadi seandainya kita ini sambil saya rekam ya, nanti saya upload. Kalau kita IP address print ya, maka ini sudah ada ya. Nah, ini sudah tersetting ya. Oke, ini atau pakai ini juga bisa sih, terminal ya. IP address print. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu memasukkan gateway dari ISP ya. Nah, ini untuk melihat IP ini dari ISP kan ini IP route gateway add ya. Nah, ini masuknya di sini. IP route ya, ini route mana route? Nah, ini route add ya. Add gateway. Nah, di sini ya. Nah, oke. Kan gitu ya. Jadi ini memasukkan IP route add gateway ini ya, gateway-nya. Oke, kalau gitu pilih oke ya. Nah, ini untuk nanti untuk ISP-nya itu. Nah, Anda bisa menampilkan IP route print ya. Kalau diklik ya lewat sini, IP terus kemudian route. Nah, ini tampil. Tapi kalau mau pakai ini ya ketik aja IP route print ya. Nah, maka ini akan tampil nih gateway-nya nih. Nah, oke. Oke, selanjutnya setelah setting gateway, memasukkan IP gateway-nya, sekarang memasukkan apa di sini? DNS tadi udah belum ya? Kalau ini untuk ping-ping sudah bisa ya. Nah, misalkan dari di ping itu sudah bisa. Contoh misalkan ini ping 192.168.0.1 ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa karena sudah yang untuk 01 disetting di Ethernet 1 tadi yang untuk public ya. Oke. Terus berikutnya kita masukkan ini IP DNS-nya. Nah, ini IP DNS-nya dari ISP ya. Oke, IP DNS ini, DNS yang ini nih. Nah, ini DNS. Masuknya di DNS server, dynamic server. Nah, di sini ya. Ini
primernya, terus sekundernya yang ini ya. Nah, misalkan dari ISP. Oke. Nah, kita bisa pakai ini IP DNS print ya. Nah, oke. Nah, ini server ya. Kita lihat di sini ya. Print secondary-nya ya. Oh, salah tempat sini, sorry. IP DNS ininya di sini nih. Sini kayaknya ya. Oke, kalau enggak ya kita bisa ini langsung ya, bisa ya. Pakai perintah langsung juga bisa, di copy gitu ya. Di copy dimasukkan sini. Ya, oke. IP DNS sekunder ya. Sekunder di sini tidak ada kayaknya nih. IP DNS ya, biasanya ya 2 kali juga bisa nih. IP DNS nya. Versinya beda mungkin ya. Oke, ini aja lah ini. Oke, ini yang satunya adalah 11 ya. Ini 11. Nah, oke, jadi IP-nya 2, IP DNS-nya. Oke, kalau sudah ini karena ini kan ke Yahoo ya, langsung ya. IP yang di sini kan ini sudah connect internet. Ini kalau connect ganti ini. Ganti subnet sini ya. Ini kalau sini sih kelas A ya, beda ya. Nah, ini kan untuk apa itu, belajar untuk nyetingnya saja ya. Oke, terus habis itu kita aktifkan setup masquerading ya sebagai gateway server, maka klien komputer pada network dapat terkoneksi ke internet perlu di masquerade ya. IP firewall NAT ya, add, terus nanti dipilih nih pada interface yang satu, yaitu yang public. IP ini ya, firewall mana, firewall, terus pilih NAT, ini NAT, terus Anda cari add action ya, kan ini add action masquerading ya, masquerade ya, oke di sini ya. Nah, oke. Terus out apa ini, interface-nya tadi udah belum ya? Interface-nya coba tak cek dulu. Interface-nya ini ya. Ini in atau out ya? Out ya, out interface ya, keluar ya. Ini nih, out interface berarti yang satu, tapi kita sudah ganti public tadi. Nah, oke. Terus setelah di Anda bisa ini IP firewall NAT print ya untuk menampilkannya. IP firewall NAT print. Nah, ini sudah benar ya. Sign SCR action masquerade out interface public. Oke. Terus ini sudah
Terus buat IP pool tuh kayak DHCP gitu, cuman nanti ini sekian sampai sekian yang bisa terkonek langsung ya. Nah ini buat IP pool ya, poolan kelompok ya. Berarti Anda masuk di IP pool add name DHCP pool, range-nya sekian sampai sekian ya. Masuk aja di IP mana ini, IP pool udah enggak ini IP. Nah ini ya, IP pool, terus di add, kasih nama name-nya, ini sesuaikan aja nih, name-nya DHCP pool ya, biar sama ya. Ini dikasih name-nya DHCP pool, terus address-nya sekian sampai sekian gitu ya. Address-nya range ya ini 0 sampai 16, 0 sampai 16, 010 sampai 020 misalkan. Add name range ya, cari range ya. Oh di sini ya. Misalkan ini sekian sampai sekian ya. Nah, ini hanya 20 IP contoh saja ini. Oke. Nah, oke ini ya. Ini IP yang nanti sebagai DHCP. Nah. Terus tambahkan DHCP network dan gateway-nya yang akan didistribusikan ke klien. Contohnya adalah yang ini ya tadi. Network ini terus gateway-nya sekian. Jadi masuk di IP DHCP server, network add address-nya ini, gateway-nya ini. Ya, nanti yang akan digunakan oleh klien ya. Oke, kita masuk ke IP DHCP, mana DHCP? DHCP server ya. Oke, DHCP server add address ya. Ini add ya. Masuk mana nih, coba ini dari DHCP IP DHCP server network add address. Nah, oke. Addressnya ini. Nah, ini addressnya. Oke, berarti di sini. Terus sebagai network ya. Terus ini gateway-nya. Ini adalah gateway lokal ya, bukan dari ISP ya. Oke. Nah, ini udah ya. Ini network-nya, ini gateway-nya. Nah, setelah itu ditambahkan DHCP server itu yang interface 2 ya. IP DHCP server add interface ya. Nanti pool tadi yang kita buat. Nah, ya, IP DHCP IP DHCP server network add. Nah, ini add-nya apa nih? Add-nya address ya, sudah ya. Oh, sorry, DHCP server add ya. Ini di sini ya. DHCP add ini. Nah, ini name-nya name apa? Ya, oke. Add interface Ethernet 2. Interface-nya mana? Ini ya, berarti 2 yang lokal ya. Oke. Terus address pool-nya, pool yang telah dibuat tadi, address pool. Nah, ini address pool. Ini address pool-nya ya. Tadi kan sudah buat ini ya. Yang ini tadi ya, apa yang DHCP pool ya. Nah, oke. Oke, sudah ya. Nah, kita bisa cek DHCP server print ya, sudah apa belum.
terus di enable kan ya. Oke. Oke, IP apa ini? IP DHCP server print ya. Nah, ini sudah masuk yang DHCP pool tadi. Terus kita juga bisa mengenablekan dengan perintah enable 0 ya. Oke. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Jadi itu adalah langkah-langkah setting MikroTik sebagai gateway gitu ya. Oke, sudah 26 menit, cukup lah. Oke, silahkan, ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan apa tidak? Oke, ini saya tutup dulu ya ininya ya, rekamannya biar selesai. Oke, itu untuk setting MikroTik sebagai gateway. Cukup sekian, terima kasih ya.